Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil akramin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waftah masami'a qulubina li dzikrik wa a'inna 'ala syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsiya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Alhamdulillah, di siang hari ini kita kembali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ringan melangkahkan kaki melaksanakan salat zuhur berjamaah dan sedikit mengisi waktu yang luang kita merenungkan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang di kesempatan siang hari ini kami mengajak hadirin sekalian merenungkan beberapa ayat dari surah Asy-Syura mulai ayat 13 hingga ayat ke-15. Dua ayat dari surat Asy-Syura ini, atau ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Terlebih dahulu mari kita baca dan kita buka surat Asy-Syura ayat ke-13 hingga ke-17 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilayhi Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب
وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب صدق الله العظيم. Baik, tema atau kajian kita dari surat Asy-Syura ini berkisar tentang tugas para nabi dan rasul. Dari mulai di sini digambarkan dari mulai sejak Nabi Nuh sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama, yaitu mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syara'a lakum minad din." Sungguh telah mensyariatkan kepada kalian Allah Subhanahu wa taala dari ajaran agamanya, begitu yang apa yang Allah pernah wasiatkan kepada Nabi Nuh, juga apa yang Allah telah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun yang telah Allah wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Apa itu? An aqimud dina, untuk menegakkan ad-din, agama Allah. Ya, pernah sudah kita bahas di sini arti ad-din itu mirip dengan dain, hutang. Din, agama. Dan kata lain, din adalah hisab. Diartikan din, jaza, balasan. Maksudnya agama ini adalah merupakan isinya adalah ajaran-ajaran yang dapat dicerna oleh akal atau nalar manusia. Itu yang disebut dengan din. Kalau sesuatu mengatasnamakan atau diatasnamakan agama, namun berisikan doktrin-doktrin yang tidak bisa ditalar atau dinalar oleh akal fitrah manusia, maka ini perlu ditanyakan. Ini sebenarnya ajaran agama ataukah doktrin? Karena yang namanya ajaran agama pasti bisa diterima oleh nalar manusia. Mengapa? Karena hakikatnya teori ajaran agama ini untuk mengatur kehidupan manusia. Maka pastinya dapat dicerna dan diterima oleh akal pikiran manusia, tentunya yang waras, yang selamat dari berbagai macam virus atau macam-macam gangguan dalam pikirannya. Nah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai zaman Nabi Nuhnya, kemudian Nabi Ibrahimnya, Nabi Musa, Nabi Isa, bahwa para nabi dan rasul, begitupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk apa? Satu, menegakkan ajaran agama, yaitu tauhidullahi tabaraka wa ta'ala. Inti ajaran agama adalah mentauhidkan Allah dan berpasrah diri atau menyerahkan seluruh loyalitas jiwa dan raga kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kepentingan ego masing-masing, bukan kepentingan ego kelompok, bukan kepentingan ego manhaj, bukan kepentingan ego madhab,
bukan kepentingan ego ormas, namun dikembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bila seseorang sudah menyerahkan loyalitasnya kepada selain Allah, maknanya orang tersebut sudah apa? Menduakan Allah. Ya, sudah menduakan Allah. Lihat dalam surat Al-Baqarah 165. Yang hakikatnya iman adalah memberikan kecintaan yang tulus hanya untuk Allah. Hakikat musyrik adalah menyerahkan loyalitas kepada selain Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nih, barometer tauhid atau iman dan barometer asyirku billah adalah ini. Apa itu? Allah yang menjelaskan tentang hal ini. Karena yang paling tahu tentang tauhid ya Allah. Ya, yang paling tahu tentang iman adalah Allah. Nah, Allah memberikan guidance atau bimbingan kepada kita tentang iman dan asyirik. Apa kata Allah? Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia ini ada man, orang-orang yattakhidhu, yang menjadikan min dunillahi, dari selain Allah, andadan, tandingan-tandingan. Jadi ini yang disebut dengan barometer syirik, menjadikan selain Allah sebagai tandingan, bahwa ada selain Allah yang dapat memberikan manfaat, ada selain dari Allah yang dapat menolak madarat, ada selain Allah yang memberikan keputusan. Al-hukmu lillahi tabaraka wa ta'ala, keputusan itu hanya milik Allah. Bila kita berselisih pendapat, Allah berikan guidance, tuntunan bagaimana? Wa makhtalaftum fihi min syai', atau wa makhtalaftum min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Ya. Kalau ada dari kalian yang berselisih pendapat, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Kalau ada kalian bersilang pendapat, berselisih tentang urusan agama, karena agama ini milik Allah, maka fa hukmuhu ila Allah, maka keputusannya harus dikembalikan kepada Allah. Lihat dalam ayat dalam surat Al-Kahfi pun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunannya. Apa itu kata Allah? Wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan tidak menyekutukan Allah dalam masalah menentukan satu keputusan. Karena dalam urusan agama kita yang punya wewenang memberi keputusan hanyalah Allah. Ya, ini namanya agama ya. Maka dari itu tadi barometer ukuran orang syirik itu apa sih? Ittakhadhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai selain Allah tadi seperti mereka mencintai Allah. Jadi nama syirik itu apa sih? Ada cinta pada selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Nah, sedangkan orang-orang yang beriman itu bagaimana? Barometer keimanan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu bagaimana? Yang memberikan cintanya hanya kepada Allah. Cintanya lebih dari yang lain kepada Allah. Lebih dari istrinya, dirinya, keluarganya, alirannya, mazhabnya, manhajnya, kelompoknya, semua cintanya diberikan untuk Allah lebih dari yang lain. Ini perintah Allah yang pertama. Apa itu? An aqimuddin, tegakkan agama Allah untuk Allah. Yang kedua, wala tatafarraqu fi. Yang kedua, syariat para nabi, ajakan para rasul, mulai sejak zaman Nabi Nuh hingga zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Satu, menegakkan tauhid Allah.
Yang kedua, wala tatafarraqu fi, dan tidak boleh berpecah belah dalam agama. Jadi dalam agama Allah ini kita tidak diperbolehkan untuk mengkotak-kotak, mensekat-sekat, memecah-mecah. Dan jangan sampai salah paham. Sebagian orang memahami bahwa perpecahan itu bagian dari sunatullah. Ini salah. Sunatullah itu artinya apa? Ketentuan Allah. Bukan. Perpecahan ini terjadi adalah resiko dari seseorang hamba Allah yang tidak mau kembali kepada Allah, mengikuti tuntunan Allah, mengikuti ajaran Allah. Nah, ajaran Allah, tuntunan Allah, serta tuntutan Allah semua telah terangkum, termaktub dalam Alkitabul Karim, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, oleh karena itu ini perlu pahami nih, bahwa ajaran para nabi rasul intinya dua hal. Yang pertama, tegakkan ajaran Allah, agamanya Allah, yaitu Islam. Karena sejak zaman dulu para nabi mengajak orang kepada Islam. Apa itu? Waman ahsanu mimman da'a ilallahi wa amila salihan. Yang paling benar adalah orang yang mengajak kembali kepada Allah, bukan kembali kepada pendapatnya, bukan kembali kepada pendapat gurunya, tapi kembali kepada Allah. Dan juga orang yang paling baik yang bagaimana kata Allah? Mimman aslama wajhahu lillah. Orang yang memberikan seluruh jiwa raganya untuk berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inti ajaran para nabi dan rasul adalah apa? Wala tatafarraqu fi. Jangan kalian berpecah belah dalam urusan agama. Yang satu punya kelompok, yang satu punya sekat, yang satu punya pemahaman, yang satu punya ini. Semua harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan bagaimana? Kaburu al musyrikina ma tad'u ilaih, ma tad'uhum ilaih. Oh, sungguh berat apa yang terjadi pada orang-orang musyrik dari apa yang engkau ajak mereka kepadanya. Nabi SAW, Rasul SAW mengajak orang-orang ini untuk kembali kepada Allah, bukan kembali kepada pemahamannya, bukan kembali kepada suku-sukunya, bukan kembali kepada kelompok-kelompoknya. Namun Nabi mengajak mereka semua kembali ke tauhid, mengajak mereka kembali menyatu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Nah, bila kita mau mengikuti pesan-pesan dan tuntunan Allah, maka Allah akan memilih dari sekian banyak hambanya, yaitu orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu Allah menceritakan nih, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Lalu Allah menceritakan bahwa sesungguhnya orang-orang ini tidaklah berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka al-ilmu, yaitu ajaran yang benar yang bersumber dari Al-Quran. Mereka tidak berpecah belah kecuali setelah datangnya Al-Quran. Disebabkan apa? Baghyan bainahum. Al-baghyu dalam bahasa Arab segala sesuatu yang mengantarkan kepada penyimpangan, penyimpangan keinginan, hawa nafsu, itu namanya al-baghyu. Jadi mereka ini tidak berpecah belah disebabkan apa? Karena penyimpangan mereka. Padahal Al-Quran dan kebenaran yang pasti sudah datang kepada mereka. Nah, ini sebuah pelajaran dari Allah. Sebab mereka berpecah belah karena penyimpangan mereka dari apa yang telah dituntunkan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab sucinya. Nah, sedikit dulu ini, besok kita sambung lagi insyaallah, dan perjumpaan di pertemuan yang sama, mudah-mudahan sedikit namun bermanfaat. Mari kita kembali ke kantor masing-masing, ke pekerjaan masing-masing, dan membawa ajaran Al-Quran yang kita aplikasikan dalam ucapan, sikap, dan perbuatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.